Yang kedua, kenapa istimewa mulia? Karena khairun min alfi syahrin. 1000 bulan dibagi 12 sabaraha? Ya kirang langkung 80 tahun. Ya. Lebih baik dari itu. Dan di tafsir Ibnu Katsir itu ada banyak riwayat. Kan Nabi Nuh itu usianya 950 tahun. Ya. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sahabat nanya, bagaimana mungkin kita menandingi keistimewaan umat Nabi Nuh? Ibadah nawa 850 tahun. Kita mah maksimal 70 tahun. Geus 1070 tahun ya. 70 tahun teh teu ngitung nu can balegna. Yang menjang nu balegna mah dan dengan yang belum balegnya dihitung mah 80 90. Ini 950 tahun. Maka kata Nabi SAW, jangan putus asa karena kita dianugerahkan Lailatul Qadar. Dengan Lailatul Qadar itu umat Islam tetap bisa lebih istimewa dibanding umat Nabi Nuh. Soalnya ayeuna Lailatul Qadar teh standarna 100 tahun. 10 tahun Bapak geus menang 1000. Lebih dari usia Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh kan 950 tahun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas qudrah dan iradahnya serta berbagai limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk terus senantiasa melaksanakan salah satu rutinitas kita sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri majelis ini, majelis jihad kajian Ahad yang diadakan rutin setiap hari Ahad di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju majelis ini dicatat sebagai amal soleh dan tentunya menjadi lantaran turunnya rahmat dan maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada kajian Ahad dan iftar bersama di sore hari ini kita akan belajar kembali, melanjutkan pembelajaran kita dengan tema-tema yang tentunya lebih memperluas lagi khazanah keilmuan kita dan tentunya menambah motivasi dan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kita akan belajar bersama Al-Ustaz Dr. Nasruddin Syarif yang mana alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua. Insyaallah tema pada sore hari ini akan membahas terkait mengejar Lailatul Qadar, yang mana kurang lebih 2 hari lagi kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana malam-malam Lailatul Qadar turun di 10 hari terakhir itu. Mudah-mudahan dari kajian ini kita dapat mengambil pelajaran dan tentunya memotivasi kita lebih giat lagi dan lagi dalam beribadah, terutama di bulan suci ini, di bulan Ramadan kali ini. Namun sebelum kajian ini dibuka, ada beberapa hal yang harus disampaikan. Yang pertama, di akhir Ramadan, tepatnya di tanggal 29 Ramadan atau 20 April, ada terjadi gerhana matahari hibrid, tepatnya di hari Kamis jam 9.35. Dan insya Allah di Masjid Abu Bakar As-Siddiq akan diadakan sholat gerhana dengan imam dan khotib Ustadz Arif Rahman Hakim dari Benda. Jadi bagi jamaah sekalian yang hendak melaksanakan sholat gerhana di masjid ini, silakan untuk datang ke masjid ini. Kita akan memulai takbir pukul 9.35 pagi dan sholat akan dimulai pada pukul 10.00 di pagi hari. Insya Allah dengan imam dan khotib Ustadz Arif Rahman Hakim. Dan kemudian untuk kajian Ahad terakhir di bulan Ramadan, insya Allah yang akan mengisi kajian adalah Ustadz Tatan Ahmad Santana dari Bandung pada tanggal 25 Ramadan atau bertepatan dengan 16 April. Waktunya sama
ba'da asar menjelang maghrib dilanjutkan dengan iftar bersama di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Demikian info yang disampaikan. Maka dari itu ikhwati iman sekalian, sebelum kajian dimulai, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang saya sampaikan yang insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kajian kita mulai. Kepada Ustadz dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dasar-dasar prinsip ajaran Islam itu selalu mengajarkan agar kita semua sami'na wa ata'na. Meskipun bagi kalangan-kalangan tertentu yang tidak bisa secara sempurna, pastinya ada toleransi. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di surat At-Taghabun juga sama. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Jadi tetap harus isma'u wa ati'u, meski kita mengamalkannya fattaqullaha mastata'tum. Ini jadi dasar bagi semua praktik keberagaman kita. Ada batas ideal yang kita harus sami'na wa ta'na, minimal mengakuinya dan siap menjalankannya. Meski belum mampu maksimal, maka itu bagian dari sesuatu yang Allah ampuni. Makanya sesudah sami'na wa ta'na kesananya ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Termasuk terkait Lailatul Qadar yang suratnya kita semua sudah sangat hafal. Lailatul Qadar merujuk maknanya itu ada 3. Yang pertama, arti Lailatul Qadar itu malam yang mulia. Di surat Al-An'am juga di surat Al-Hajj ada firman Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah sebenar-benarnya memuliakan. Qadar didinya mah itu memuliakan. Saya dulu ketika karya tulis skripsi S1 jurusan bahasa Arab, itu ada lembar syukrun wa takdir.
Naon cita usah ditakdir di dia teh. Pancena tina Lailatul Qadar. Maksudnya penghormatan, ucapan terima kasih dan penghormatan. Ya, syukrun wa takdir itu lembar khusus kan, ucapan terima kasih, ada di skripsi, di tesis, di disertasi. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Yang pertama karena pada malam itu saking istimewanya dipilih jadi malam turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam surat Ad-Dukhan bahasanya inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Jadi penuh dengan barokah. Barokah itu kebaikan dunia dan akhirat. Pahala, ampunan, itu di Lailatul Qadar itu penuh dengan itu semua. Tentunya turun Al-Quran yang dimaksud, turun Al-Quran yang sekaligus dari Allah ke langit yang paling bawah, yang namanya Lauh Mahfuz. Kan langitnya ada 7, ya, langit yang paling bawah itu yang disebut Lauh Mahfuz atau fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Itu ada di surat Al-Waqiah. Di satu tempat yang terjaga, tidak mungkin bisa didekati oleh setan. Langsung turun 30 juz. Bukan Quran yang turun ke Nabi lewat wahyu, bukan. Kalau Quran yang turun ke Nabi lewat wahyu bukan 1 malam, tapi 22 tahun. Bukan hanya malam, tapi juga ada siang. Maka dikondisikan dulu tempat duduknya, bapak-bapak maju. Dirapatkan, insya Allah COVID-19-nya sudah nggak mempan. Insya Allah. Baik, kembali lagi. Kalau Quran yang dimaksud turun itu dari Allah ke Nabi Muhammad, itu mah bukan dalam 1 malam, tapi dalam 22 tahun. Bukan di malam saja, tapi juga di siang hari. Bukan di bulan Ramadan saja, tapi juga di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, sepanjang tahun. Dan kalau yang dimaksud turun Quran ke Nabi, atau Nabi apal iraha Lailatul Qadar teh? Kan Nabi mengalami. Faktanya Nabi tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Karena yang dimaksud bukan turun Quran dari langit ka Nabi. Ainu turun Quran di langit ka Nabi mah, Nabi juga tahu kapan. Yang pertamanya itu tanggal 17 Ramadan, sok diperingati nuzulul Quran. Padahal itu bukan nuzulul Quran, tapi nuzulul Iqra. Karena kakara Iqra 5 ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat can sa-Quran. Yang kedua, kenapa istimewa mulia? Karena khairun min alfi syahrin. 1000 bulan dibagi 12 sabaraha? Ya kirang langkung 80 tahun. Ya. Lebih baik dari itu. Dan di tafsir Ibnu Katsir itu ada banyak riwayat. Kan Nabi Nuh itu usianya 950 tahun. Ya. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sahabat nanya, bagaimana mungkin kita menandingi keistimewaan umat Nabi Nuh? Ibadah nawa 850 tahun. Kita mah maksimal 70 tahun. Geus 1070 tahun ya. 70 tahun teh teu ngitung nu can balegna. Yang jeung nu balegna mah dan dengan yang belum baliknya dihitung mah 80 90. Ini 950 tahun.
Maka kata Nabi SAW, jangan putus asa karena kita dianugerahkan Lailatul Qadar. Dengan Lailatul Qadar itu umat Islam tetap bisa lebih istimewa dibanding umat Nabi Nuh. Soalnya ayeuna Lailatul Qadar teh standarna 100 tahun. 10 tahun Bapak geus menang 1000. Lebih dari usia Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh kan 950 tahun. Jadi doa, ibadah, istighfar, apapun yang diamalkan pada saat Lailatul Qadar itu nilai pahalanya lebih dari 1000 bulan. Ya, mungkin 100.000 bulan, mungkin 1 juta bulan, tergantung kualitas ibadah kita semua. Yang kedua, Lailatul Qadar itu artinya sempit. Sama dengan di surat Al-Fajr. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Naon arti faqadara alaihi rizqahu? Menyempitkan rizkinya. Kenapa Lailatul Qadar disebut malam yang sempit? Karena memang sempit untuk diketahui. Nabi saja tidak tahu kapan. Nabi hanya diberitahu bahwa Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam terakhir. Udah, selebihnya dari itu Nabi tidak diberitahu kapan. Jadi sempit, terbatas. Yang kedua disebut sempit karena malaikat semuanya turun. Lega langit, lega bumi, Bu. Lega kene langit, lega kene bumi. Langit kumaha mun sadayana penduduk langit turun ka bumi heureun moal. Heureun. Makana bumi lagi setengahna turun di Tasik, di Amerika mah can turun da borang kene di Amerika mah. Setengahna. Semua yang ada di langit, malaikat kan penghuni langit. Semuanya turun jeung Jibril-Jibrilna. Makana jadi heureun. Di bumi teh heureun ku malaikat. Malaikatnya di mana? Mencari orang-orang yang menyambut Lailatul Qadar. Di masjid-masjid, di rumah-rumah. Macetna mun di Bandung di Pasar Baru, di alun-alun. Saya pulang tarawih jam 9 dari Kosambi, eta ada macet di alun-alun nepikeun ka Andir. Ya jelema naranaon wayah kieu. Lain geura baralik ya. Jadi macetnya macet di tempat belanja, tempat jajan, ya, tempat kuliner. Padahal malaikat memenuhi bumi untuk mencari orang-orang yang mengejar Lailatul Qadar. Kemudian di malam itu disebut Lailatul Qadar karena Qadar itu dari takdir. Siga kodo jeung Qadar geuninnya iman nu kagenep iman kana kodo jeung Qadar. Qadar di sana itu takdir, ya. Kenapa? Karena di malam itu penentuan takdir. Tadi dah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Sudah bawa izin dari Allah min kulli amr. Semua urusan bapak jeung ibu seueur teu? Seueur. Urusan abdi wae, urusan di rumah tangga. Urusan di rumah tangga teh urusan caina, urusan resikona, urusan makanna, kesehatanna, listriknya kudu dipikiran, ya. Urusan sampah. Urusan pun anak nu kahiji, nu kadua, nu katilu, nu kaopat, nu kalima, urusan keun. Urusan pun bojo nu kahiji, nembe hiji. Urusan abdi ge urusan di rumah tangga, urusan di masjid, urusan di RW. Pan cenah abdi teh pembina RW. Urusan di PC, urusan di PP, urusan di pesantren. Wah, loba urusan keun. Yang kita butuh semua urusan itu lancar, ya kan? Bapak-bapak nu dagangnya, dagang naon dagang kan butuh lancar. Semua urusan di masjid oge wah, urusan ieu kegiatan
pengajian ahadna, urusan gerhanana, urusan jumatanna, urusan tadarusna, tarawehna, ini urusan keun. Semuanya malaikatnya sudah datang siap membereskan, siap menentukan takdir apa yang kita minta pada malam itu. Makanya di surat Ad-Dukhan kalimatnya itu fiha yufraqu kullu amrin hakim amrun min indina inna kunna mursilin. Pada malam itu ditetapkan semua urusan yang harus ditetapkan sebagai perintah dari kami. Ya tetap izin nama ti Allah, lain artina malaikat anu netepkeun takdir, anu netepkeun takdir nama tetap Allah. Cuma malaikatnya yang mengeksekusinya semuanya turun ada. Dan malaikat itu semuanya begadang sampai subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka dari itu ibadah mengejar Lailatul Qadar identik dengan bangun malam sampai subuh. Itu cara ngamalkeun surat Al-Qadar teh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lain naumun hiya hatta matla'il fajr. Aya urang mah rata-rata naumun. Naumun teh Pak? Tibra. Tibra nepikeun ka subuh. Nah, capek mun orang Bandung mah borangna geus macet di Pasar Baru, di Cigondewa, di Andir, berdesak-desakan di Yogya nya, di Kepatihan, wah di tempat-tempat balanja. Jadi wengina teh capek tibra we. Capek karena siangnya ibu-ibu bapak-bapak sibuk mikiran tuangan balanja baju lebaran yang sajaban. Jadi kita sering mengabaikan Lailatul Qadar karena salfok, ya, salah fokus. Harusnya fokus ke Lailatul Qadar, ini malah fokus ke lebaran. Nya lamun di dunia mikiran akhirat mah alus teh. Nya di dunia kene mikiran akhirat. Ieu mah Ramadan can beres geus mikiran lebaran, padahal fokus ya utama finalnya itu kan di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Bagaimana Nabi SAW menyambut Lailatul Qadar? Saya tulis di makalah hadis yang pertama. Ieu gara repengki sanes ti abi banyak, ieu ti panitia ieu. Jadi gara repengki hurufna ya. Inni atakaftul asrul awal altamisu hadhil lailah. Sungguh aku itikaf dari 10 hari pertama untuk mencari malam itu. Tsumma takaftul asrul awsat. Kemudian aku beritikaf lagi di 10 hari pertengahan. Tsumma utitu fakilali. Kemudian aku diberitahu bahwasanya innaha fil asril awakhir. Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir. Di riwayat lain Nabi keluar dari tenda. Tajiga kitu tulahnya itu ditutupan pan jiga tenda, ruangan khusus ya. Keluar menemui sahabat. Ba'da asar hari ke-20 saya baru dapat wahyu bahwa Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir. Maka kata Nabi, faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif. Siapa yang bersedia di antara Anda yang melanjutkan itikaf sampai akhir, hayu cenah orang itikaf sampai akhir. Fa'takafan nasu ma'ahu, orang-orang pun banyak yang beritikaf bersama beliau. Jadi ini hadis menggambarkan, pertama, Nabi di masa-masa awal belum tahu kapan Lailatul Qadar itu. Maka dari itu Nabi itikaf di tanggal 1, Pak.
Di tanggal hiji nepikeun ka tanggal 10 Ramadan can aya we wahyu teh iraha Lailatul Qadar. Lanjut tanggal 11 sampai tanggal 20. Tanggal 20 bada asar baru dapat wahyu Lailatul Qadar teh ayana di 10 malam terakhir diparatkeun we ku Nabi. Jadi di masa awal Nabi itikaf sampai 30 hari teu ka mana-mana. Keur mah memang Ramadan bulan ibadah. Yang kedua, hadis ini memberitahu buat bapak-bapak bahwa cara mengejar Lailatul Qadar itu yang Nabi contohkan dan ajarkan adalah dengan iktikaf. Meski yang ketiganya ini iktikaf itu tidak wajib. Karena tadi Nabi mengatakannya man ahabba minkum, man ahabba teh siapa yang mau, berarti henteu maksa nya. Kulantaran teu maksa berarti henteu wajib. Tapi yang mau mendapatkan Lailatul Qadar dengan sempurna iktikaf. Lamun teu iktikaf hese ya, alhamdulillah saya pengalaman iktikaf kurang lebih 25 tahun. Ya, guru saya juga sama Seramat Najib. Tiap tahun iktikaf Rasul. Ini juga di grup Taskil PP ngahareureyan ada acara silaturahmi engke tanggal 24 Ramadan. Cek abdi teh tos iktikaf atuh monang teh mending ngahajakeun. Lalu dijawab oleh ustad yang lain, "Keun atuh iktikaf versi Ustad anu we," cenah gitu. Jadi iktikaf versi Ustad anu mal disebutkeun nama. Iktikaf teh meunang keluar ngisi pengajian heula ke balik deui gitu. Kalau iktikaf saya iktikaf versi Dewan Nisbah ya. Iktikaf yang full 10 hari 10 malam. Dan itu iktikafnya Nabi. Bahkan Nabi di masa-masa awal itu sampai 1 bulan. Dari sejak itu Nabi kemudian merutinkan iktikaf 10 hari terakhir, bukan 1 bulan. Meski nanti fikihnya yang mau iktikaf 1 bulan boleh. Saya juga kemarin ketika ke Tasik, ke Laz kota Tasik, kan di Masjid Haji Omai, kamana Pak Haji? Nuju itikaf cenah di itu sabulaneun, wis teh hade teh ngaluwihan Nabi. Itikaf di Masjidil Haram sabulaneun gawe cenah wina pada lebaran cenah. Abong geus lengoh Pak Haji cenah. Jadi hebat itikafna ge di Masjidil Haram. Nah itu boleh itikaf 1 bulan, boleh silakan. Nabi juga kan pernah mengamalkan, tapi yang Nabi amalkan rutin, sunnahkan, syariatkan itu yang 10 hari terakhir. Dalilnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itikaf 10 hari terakhir Ramadan sampai meninggal dunia. Saya tulis catatan dari para ulama di bawah meski tidak dengan Arabnya. Kata Ibnu Arabi, itikaf itu sunnah muakkadah, sangat dianjurkan karena Nabi memerintahkan dan Nabi mencontohkan. Kata Ibnu Battal, rutinnya Nabi SAW itikaf menjadi dalil bahwa itikaf itu muakkad. Muakkadnya siga tahajud, siga tahiyatul masjid, ya, siga rawatib. Lebar ditinggalkeun teh, pira ku ditinggalkeun gitu. Kenapa? Karena Nabi rutin sampai meninggal tidak pernah tidak itikaf. Ya, jadi bagi bapak-bapak anu sanes polisi, nu sanes tentara, nu sanes petugas Laz Persis. Petugas Laz mah ulah itikaf ke malah ngurus zakat. Polisi ulah itikaf nya, ke malah anu ngatur lalu lintas macet. Kayak maling berkeliaran. Zaman Nabi juga bagi sahabat-sahabat yang berjaga di perbatasan mah tidak itikaf. Ya. Ini bagi yang
ada waktu luang bisa meninggalkan dunia, itikaf. Kalau kami di pesantren kami di Situ Aksan diwajibkan sadayana ustad-ustadna jeung santrina di absen itikaf di mana? Napikeun ka staf pesantren wae ge ari itikaf. Ya, nya maksud diwajibkeun teh lain artina ngarobah nu sunat jadi wajib. Maksud saya tekankan. Santri yang tidak itikaf di pesantren boleh itikaf di masjid setempat tapi laporan. Ya, lolobana mah daripada nyen laporan portofolio capek mending itikaf di itu di Bandung. Tiap tahun itu, tahun sekarang juga 120 porsi ya makan kita siapkan buat seluruh peserta itikaf santri dan asatidzah ya. Tuh harus ditekankan ustad-ustadnya, komo ustad-ustad malah kan hirupna di masjid itikaf ya. Cenah ustad mah sibuk ngisi kajiannya, enak mah ngisi kajiannya fokus di tempat nah, insyaallah tidak akan mengurangi kualitas ya pahala kan sarua ngisi kajian ngan biasana kukurelingan ayeuna mah di hiji tempat gitu. Sarua masjid-masjid gane tapi nya eta justru cenah ustad teh beratna teh eta makanya ke saya sendiri banyak yang protes ngocen ustad menesa ngajar ustad nya da abdi mah 10 poe dipotong ku itikaf ya 7 hari dipotong di lembur mengimami tarawih 1 juz jadwal saya 7 hari ya di 6 masjid sisana tuh berarti ngan 3 peuting komo kamari 13 hari komo kamari kapotong ku umroh nya 10 hari beuki we seureut gitu. Jadi dari sejak sekarang terasa tidak atau nantilah tahun depan lahnya kudu disesuaikan jadwal teh jeung jadwal Lailatul Qadar gitu. Bisi kaburo maktan indallah antakulu mala taf'alun kabatur we ngajarkeun kahadean Arya ya kahadean yang nyata di depan mata diabaikan. Nya amar ma'ruf teh kan ngajarkeun kahadean. Ya syukur-syukur kalau ustadznya ini bagus, cuma saya belum mampu. Tapi udah jarang, ya. Kebanyakannya lah cenah teh kudu itikaf. Ku ngisi kajian di mana-mana ge eta leuwih hade. Nya nyahoana nabi teh. Tau nyahoana nabi. Udah aja ajarkan. Begini amal mengejar Lailatul Qadar itu cuma saya belum mampu mending kitu jujur. Daripada kemudian sunnahnya ditutup-tutup. Lah mending kene ge cenah. Manfaat kene ngisi kajian di luar gitu. Manfaat buat kantong. Tapi tidak manfaat buat Lailatul Qadar ya. Summa takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian istri-istri beliau beritikaf setelah beliau wafat. Ini jadi dalil ibu-ibu pun boleh itikaf. Jamaah umroh saya yang kemarin umroh bareng September, kemarin pas saya pulang beliau japri, Ustaz nedapi doana abdi enjing bade angkat ka tanah suci bade itikaf di ditu uwi tos lebaran. Ibu jeung saha nyalira cenah ke di dituna dijikeun konsorsium. Eta si bapak kumaha sudah mengizinkan. Aya ku hade lain bapana nu itikaf teh ibuna di Masjidil Haram deh. Ibu sabaraha eta hargana nya ari urusan tukang umroh mah jadi nanya harga. Sabaraha di dinya hargana cenah gitu. Ieu cenah Ustaz paket sakieu tuh ya. Sampai begitu ibu-ibu. Boleh silakan. Lalu kenapa istri Nabi baru itikaf sesudah Nabi wafat? Ada hadisnya itu. Aisyah izin itikaf. Itikaflah. Kan kalau istri Nabi harus pakai hijab. Tak juga itu tuh halangan ku hordeng. Nggak boleh terlihat. Makanya masjid zaman Nabi teh siga raudah nu ayeuna we tah raudah nu disekat. Sakitu. Terus Hafsah iri, Hafsah ikut itikaf. Istri yang lainnya iri, ikut itikaf atuhurin masjid teh ku tenda-tenda. Kan istri Nabi harus eksklusif. Itu ngaragukan jamaah kata Nabi. Udah kalian semua pulang, jangan ada yang itikaf. Atau istri Nabi KB itikaf mah sanu ngaladenan Nabi. Ya, sanu ngaladenan keluarga ke imah nu mau balik. Nu mau indit ke imah. Ya. Jadi fikihnya
bukan istri tidak boleh itikaf, tapi istri kalau mau itikaf dikondisikan dulu dengan bapak. Kalau saya pasti nggak mengizinkan istri saya itikaf, karena beliau perempuan satu-satunya di rumah saya. Anak saya lelaki semua itikaf. Ya, wah, di bulan Saban ge nu katilu magis nanya we, pa itikaf sabaraha dinten deui? Lain nanya Ramadan. Pa itikaf sabaraha dinten deui? Kenapa? Karena bagi anak-anak itikaf itu ceria, ya. Bebas dititah ku kolotna. Biasa dititah-titah banyak, wah, kudu anu bebas itikaf cicing we di masjid. Ulin tadarus gitu. Ya namanya juga anak-anak. Ibnu Abbas saja, Ibnu Abbas kan ulama, tibu budak. Di masjid mah ulin, lompatan. Ya, ada kan hadisnya di Kitabul Ilmi, di Sahih Bukhari. Jadi anak saya semua itikaf, 5-5-annya saya itikaf. Kalau istri saya itikaf, saanu ngaladenan tuh, ya. Saanu ngurus cai di rumah, saanu ngurus baju, saanu masak, ya, nggak mungkin. Maka dari itu saya nggak akan pernah izinkan istri saya itikaf, kecuali nanti kalau sudah ada yang ngurus, ya khusus silakan. Nah itu juga istri Nabi, ketika Nabi sudah wafat, panjangnya tanggung jawabnya sudah berkurang, maka istri Nabi kemudian itikaf sesudah Nabi wafat. Kenapa? Karena Nabi pun sering itikaf sampai akhir hayat. Jadi bagi ibu-ibu yang rene daya urus kenen, malah ibu tos diurus ku batur, silakan kalau mau itikaf. Cuma tentu mungkin ya kepada panitia tempatnya yang privat. Pami di Masjid Abdi mah si kaca buat perempuan itu pakai non sunscreen. Ya pokoknya mah menghalangan kaca buram, jadi nggak kelihatan dari luar, dari dalam nggak kelihatan keluar, ya semuanya. Jadi bunyi. Dan hijab juga di piade, si hijab juga di ciganitri bunyi kaluhur. Jadi nyaman ibu-ibu mau itikaf teh gitu. Jadi ini usulan saya ke DKM. Beli ayah ke ibu-ibu atau santri atau pemudi yang mau itikaf. Nah itu bagaimana? Dak kalau aku magi kan pasti ayah tidur nah itikaf. Piraku transparan, ya lalaki transparan gitu nanaon. Ya, kalau ibu-ibu kan, ibu-ibu itu kan mutiara mah permatamu, wah diwadahan lagi kudu khusus. Ya, jadi buat ibu-ibu mah harus khusus. Kemudian keterangan berikutnya di catatan kaki bisa bapak-bapak ibu-ibu simak, ya. Para ulama menekankan intinya tadi, Nabi tidak pernah meninggalkan itikaf, dan itu jadi dalil sibuk-sibukna Nabi. Istrinya 9, kepala negara, bapak mah lagi ketua RT, pemajikan hiji. Misori we. Nabi mah istri 9, jabat presiden, ya, lain ketua cabang deui, ieu mah lagi ketua cabang, istri hiji, sok riweuh. Nabi mah istrinya banyak pun tetap menyempatkan untuk itikaf. Hadis berikutnya dari Aisyah, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza bakhalal asyru syadda mi'zaruhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau mempererat sarungnya, meninggalkan dunia maksudnya. Jadi Nabi tidak beraktivitas di luar. Nabi fokus di masjid, itikaf teh. Ya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Saya memang nggak kutip penjelasannya, tapi ada banyak tulisan saya tentang ini di website juga masih terdokumentasikan. Menghidupkan malam itu artinya tidak tidur semalaman. Kata Ibnu Hajar sama dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Apa maksud menghidupkan teh? Bangun. Apa maksud mati? Tidur. Gitu. Jadi ahyana ba'dama amatana itu bangun sesudah tidur. Jadi kalau ada kalimat menghidupkan malam, artinya bangun semalaman. Tidak tidur. Tidak tidur semalaman tuh nggak boleh kalau di hari-hari malam-malam biasa. Nabi kan melarang sahabat yang semalaman tidak tidur.
Nggak boleh. Saya juga sholat, saya juga dikir, tapi ada tidurnya. Cuma khusus di 10 malam terakhir Ramadan itu full, tidak tidur. Nah itulah kenapa tadi saya sebutkan bisa total itu dengan itikaf. Kalau tidak itikaf, nih ustad-ustad ada juga yang tidak itikaf, ya di situ Aksan itu. Tapi malamnya datang. Susah Pak, tadi jam 12 lagi kikian, mimitina kikian, terus kia ngagoler, tung nama, diudangkan gawe sahur gitu. Cek ustad nulain ate, cenah si ustad mangadon pindah sare itikaf teh gitu. Karena capek dia, siangnya udah capek, nggak bisa. Pengalaman saya, maka kajian pun di siang hari itu dikurangi, paling bada duhur. Jadi dari, kan di hadisnya nanti ada, Nabi itu ti subuh nu bikin kasihan istirahat, tidur sok. Bapak tidur di rumah, ti isu-isu buka borang, murid teu ngambek si ibu. Itikaf mah Pak, nyase kalem. Malah nu ganggeureukeun. Paling nanti saya bangunkan jam 10, jam 11 buat sholat duha. Bangun. Bada duhur, kajian sebentar, setengah jam. Enggak lama-lama, jangan ada pertanyaan. Saya bilang di kajian itu, sarare, Nabi ge bada duhur mah sare. Wah, sarumangat atuh. Sarare deui nepikeun ka asar. Sok. Iraha menikmati tidur. Nah cenah aya jamaah nu usil. Nah cenah usah di itikaf teh sarare we. Bapak datangna tong ti beurang, ti peuting. Sengaja saya begitu kan, karena memang begitu. Sok bapak mun begadang semalam, 2 dinten kagantian teh tanagaina. Henteu kan capekna 2 hari. Mun disebut jet lag deh gitu kan. Ya, di pesawat tidak tidur, beda jam. Kan 2 hari mah capek tadi. Sama itikaf juga begitu. Kenapa harus itikaf? Karena sudah begadang malam itu lelah. Butuh istirahat. Istirahatna nu teu kaganggu. Mun bapak-bapak teh itikaf di bumi kaganggu ku si ibu minta dipanganterkeun ka pasar. Balanja baju, balanja bolu. Kaganggu ku incu minta jajan. Itikaf mah moal kaganggu. Begitu. Jadi agar maksimal, maka Nabi mengamalkan itikaf. Kemudian wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Nah, ini amaliyah mengejar Lailatul Qadar yang model kedua bagi yang tidak itikaf. Istri Nabi kan nggak ada yang itikaf ketika Nabi masih hidup. Tapi meskipun tidak itikaf, karena kemuliaan Lailatul Qadar itu, ibu-ibu tetap harus bangun tengah malam. Dan bapak-bapak harus membangunkan. Ini cenah, masa Nabi, ada kajian di para ulama, ketika itikaf pulang dulu membangunkan istrinya. Kata Ibnu Hajar, ya tentu maknanya pertama Nabi sambil ke toilet, soalnya tiwangi begadang mah pasti sering ke toilet. Sambil ke toilet membangunkan istrinya. Atau Nabi ngagorowo ke Aisyah, karena rendeng atuh kamar Nabi dengan pamimbaran teh. Aisyah, hudang ke nulain gitu. Itu yang dimaksud membangunkan istri-istrinya. Jadi saya sering usul ke ibu-ibu, ke bapak-bapak yang tidak itikaf, sok tos taraweh teh silakan tidur. Dan nanti jam 12 alarm bangun. Atau pesan hudangkeun ke jam 12. Jam 12 sampai sahur sok ibadah. Yang saya sering ditanya, Ustaz ibadahna naon? Nu paling utama tentu sholat. Sholat naon? Sholat syukur wudu kan, geus wudu sholat. Ya. Kalau di masjid tahiyatul masjid. Yang ketiga sholat mutlak. Sholat mutlak yang sudah dijelaskan ku guru-guru orang, Nabi dina kendaraan sok sholat. Sholat naon da? Tahiyatul masjid piraku dina onta. Nya di masjid tahiyatul masjid mah. Relatif Nabi tidak mengamalkan. Itu namanya sholat mutlak. Atau kalau guru-guru kita ketika bimbingan umroh,
cenamun ka masjid kiblatain salat naon nya salat mutlak we aku salat tahiyatul masjid asup keluar deui tahiyatul masjid mah asup jang cicing gitu asup keluar deui mah cenah lain salat tahiyatul masjid salat mutlak begitu menjelaskan. Salat mutlak itu salat tidak ada kategorisasi, tapi kita salat memang ingin saja bagian dari wasta'inu bisobri wassalah, asal tidak boleh ada witir lagi. Kan witirnya sudah taraweh, ya nggak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Silakan 2 rakaat itu bukan sholat Lailatul Qadar, nggak ada sholat Lailatul Qadar, nggak ada wirid Lailatul Qadar, nggak ada dikir Lailatul Qadar, nggak ada. Tapi sholat mutlak, sholat syukur wudu silakan. Udah mau tebi nu begadang mah bu pasti haus, geus haus beser kacai deui atau nu begadang mah tunuh pasti kan kacai wudu geus wudu salat gitu. Salat syukur wudu kalau di rumah, kalau di masjid syukur wudu, tahiyatul masjid bisa diamalkan. Yang kedua, kata Nabi kan perbanyak istighfar ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Kita kalau menghitung dosa aya 1000 bu, aya berarti istighfar lagi 1000 kali. Ini pengalaman semua yang mengejar Lailatul Qadar, mun keur istighfar teh da sok narembongan ta dosa teh. Jadi mun keur istighfar teh sok narembongan dosa teh. Dosa-dosa yang kita lupa keur harita mah narembongan jadi ingat. Semakin menambah kehusuan istighfar. Yang ketiga tentu berdoa, karena kan malaikatnya semuanya turun. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Kan malam takdir teh lebar, malaikatna aya kurang teu diteda. Kita tidak meminta, padahal Allah sudah mengirimkan surat wewenangnya ke malaikat bi'idzni rabbihim. Berdoa apa? Min kulli amrin, naon doakeun. Kabeh urusan pikeun ka detail-detail. Nyeri huntu doakeun dah ka Gusti Allah. Namun bapak-bapak yang nikah deui mah tuakang ngadoa, badamila jeung ibu. Jadi semua silakan boleh didoakan dan semuanya peluang ijabahnya adalah besar. Cenakan Lailatul Qadar teh 1 malam, iya. Kenapa cenah 10 malam? Sunnahnya begitu. Karena kita tidak tahu apakah di malam 21, 22, 23 sampai 30. Jadi baba deui sadayana. Itu ya, Pak Bu. Jadi bagi bapak, bagi ibu yang tidak bisa intikaf, bangun di tengah malam. Dan Nabi begitu kepada keluarganya, bangun. Meskipun keluarga Nabi tidak ada yang intikaf, bangun. Ini malaikat turun sambut. Mulai diagendakan ya. Mulai malam Rabu nanti tanggal 21 agendakan alarm pasang 10 wae mah bikin katorek agar bapak-bapak ibu-ibu bangun. Ya syukur-syukur bapak ibu bisa menghidupkan malam. Labaskeun we Pak Bu tos tarawih teh begadang terus. Ngaji Quran, ngadoa, istighfar, sholat, silakan ya babat. Kemudian Nabi bukan hanya mengamalkan, juga memerintahkan taharru lailatul qadri fil asril awakhir min Ramadan. Cari. Jadi kita jangan tong hare-hare Pak aya Lailatul Qadar teh teang itu tadi dengan itikaf, dengan menghidupkan malam, atau meskipun tidur dulu hudang ti peuting. Kitu yang Lailatul Qadar. Ini lain wajib sunnah, kan sunnah muakkadah. Nabi memerintahkan, Nabi mencontohkan, itu sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Dan ini tidak perlu dipertentangkan dengan hadis-hadis lain yang menganjurkan cukup 7, 5, dan minimal 3.
Saya nggak menemukan yang satu, minimal 3 malam. Karena keterangannya jelas. Ini kata Nabi di hadis berikutnya, iltamisuha fil ashril awakhir, yakni Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Fa in dha'ufa ahadukum, tuh kan jelas banyak. Jika lemah salah seorang di antara kalian, au ajaza, atau tidak kuat, soalnya namina begadang tiung itu kamu kanggo sepuh mah, wah tete abot, kecuali yang sudah terbiasa, ya. Di doping balah doping ku kopi, ku kiripik, nya ngarah cenghar, ngan omat teh ku rokok mah ulah. Bila aku di masjid ngarokok. Fa in dha'ufa ahadukum au ajaza fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Jangan sampai dikalahkan di 7 malam terakhir. Jadi nu teu kiat 10 wengi atau minimal 7 wengi gitu. Dan ini yang sering saya sampaikan di beberapa jamaah, bapak ibu yang tidak mampu itikaf full, sok itikaf itu full gitu. Itikaf part time, ya. Oh cenah cek ustaz nu lain kita mah itikafannya baik. Yang tidak mampu itikaf, itikapan gitu. Oh cenah eta mah itikafannya kan baik. Dan memang begitu Nabi mengajarkan. Tadi kan kata Nabi 10. Kalau nggak mampu 10, 7, jelas hadisnya. Kemudian dalam hadis berikutnya, taharru Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada bilangan ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Ini juga jangan dipertentangan hadis tadi. Kumaha Nabi tadi 10 malam. Ayeuna 5 malam. Konteksnya sebenarnya hadis yang tadi, kalau tidak mampu 10 malam di 5 malam ganjil. Berarti sabaraha wae Pak? 2 hiji, 2 tilu, 25, 27, 28 cirian. Ya. Kami di Bandung santri UG diharuskan minimal 3 malam. Mau 5 malam silakan, 7 malam silakan. Tapi yang diizinkan ke orang tua anak keluar di rumah begadang di masjid. Nah teh di rumah, di imam apa baliut jeung tunuh. Kondisinya tidak mendukung gitu. Makanya saya perintahkan santri-santri UG ke masjid. Silakan masjid manapun. Ya, mau masjid saya, masjid PC, masjid jamaah silakan ke masjid pokoknya. Usahakan minimal 3 malam. Ya. Kenapa? Karena Nabi begitu. Yang 5 malam juga sama. Nah ini yang 3 malam hadisnya ini. Faltamisuha, carilah Lailatul Qadar fit-tasi'ah pada malam ke-9 dari 10 hari terakhir, berarti malam 29. Was-sabi'ah pada malam ke-7 berarti 27. Wal khamisah pada malam ke-5 berarti 25. 25, 27, 28. Kalau dalam riwayat yang lain, iltamisuha fil asril awakhir min Ramadan Lailatul Qadri fi tasiatin tabuqo. 9 hari tersisa. Berarti 2 hiji. Fi sabiatin tabuqo, 7 hari tersisa. Berarti 23. Fi khamisatin tabuqo, 5 hari tersisa berarti 25. Jadi mah 2 hiji, 2 tilu, 25. Mun tadi mah 25, 27, 29. Sama 3 malam. Nah, yang berikutnya hadis Abu Dzar ini menceritakan itikaf Nabi. Saat baca terjemahnya saja dari Abu Dzar, ia berkata, kami saum Ramadan bersama Rasulullah SAW. Beliau tidak sholat malam bersama kami. Maksudnya berjamaah. Pada 1 malam pun sehingga tersisa 7 hari lagi. Yaitu malam ke-23.
Lalu beliau sholat malam bersama kami sampai lewat sepertiga malam. Jadi dari 1 bulan itu, Nabi itu kan tarawih itu nggak kayak kita setiap malam. Di malam-malam tertentu saja. Nah, hadis ini menginformasikan ketika Nabi itikaf, Nabi tarawih itu di tanggal 23 sampai sepertiga malam sampai jam 11. Di Masjidil Haram tarawih itu dugi setengah 11. Mulainya dari jam 9 karena isanya jam setengah 9. Itu teh tos di korting 13 rakaat. Mun 23 rakaat kan mah sampai jam 11. Karena 13 rakaat bacanya 3/4 juz. Kalau 23 rakaat bacanya 1 juz. Jadi bedanya dikit. Ya. Kan Covid, edisi Covid cek Raja Salman kurangan cenah tarawihna, kurangan bacaanna tong lila teuing. Jadi asalna 20 jadi 10 plus witir. Ya. Jamaah Persis mah nakalan we nu 2 rakaatna istirahat heula gitu. Jadi 11. Jadi 13 itu 10 rakaat lalu plus 3 witir. Nah, yang baca Quran berurutan namanya 10 rakaat bacanya 3/4 juz. Kalau 23 mah 1 juz. Tuh 3/4 juz teh beres setengah 11. Mun di setengah 11 beres naon? Beres cuan ki punya. Di dia tarawih beres setengah 8-nya. Nah, setengah 8. Wah, beres setengah 11. Diomongeun. Lalu pada malam ke-6 dari yang tersisa, yakni malam ke-24, beliau tidak sholat malam bersama kami. Nabi teh tarawih teh sanes artina teh sholat wengi, sholat cuma sendiri, ya, masing-masing. Cuma yang berjamaahnya itu malam 23, malam 24 tidak. Pada malam ke-5, maksudnya pada malam 25, beliau sholat malam bersama kami, ngajak di tarawih. Sampai lewat tengah malam, tanggal 25 mah nepikeun ka jam 1. Wah, yang diurang sampai jam 1 geus dipecat ketua DKM nage. Sampai kata Abu Dzar, Rasul, kenapa tidak sekalian saja sampai akhir malam? Kata Rasul, seseorang sholat berjamaah dengan imam itu pahalanya dicatat sampai sama dengan sholat malam semalam suntuk. Ini yang jadi dalil Bapak Ibu, tarawih itu sebaiknya berjamaah. Ya, makanya saya kalau ngisi kajian jauh-jauh, ngilu tarawih, lah tak berjamaah gitu. Bade jadi makmum, bade jadi imam, lebar gitu. Ngarah balik teh geus hampang geus tarawih, geus lengo. Ya meskipun memang sholat sendiri pun dianjurkan ya agar bacaannya panjang. Tapi dalam konteks Ramadan mah kalau ada berjamaah yaitu tarawih kita paksakan. Itu pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Tapi kemudian di malam ke-26 Nabi tidak tarawih. Nah baru tarawih lagi malam ke-27. Ieu mah sampai ka sahur. Nepikeun ka jam 4. Nepikeun ka sahabat teh pulang teh ti boborose sieun teu kaburu sahur. Ya. Nah, ini juga jadi dalil bahwa Nabi yang malam 27 mah semua masyarakat disuruh datang. Keluarga Nabi pun disuruh datang. Nah, ini gambaran Nabi mengajarkan kepada orang-orang tidak itikaf untuk memilih malam-malam tertentu. 23, 25, 27. Jadi itu tadi 2 hiji, 23, 25 aya, 23, 25, 27 aya, 25, 27, 29 ada, tiga-tiganya dalilnya. Nganu jelas, sepengetahuan saya tidak ada satu dalil pun mencari Lailatul Qadar yang kurang dari 3 malam. Jadi Bapak Ibu, cirian ti ayeuna minimal 3 malam bade nu mana we? Bade 2 hiji, 23, 25. Usah cenah abdi mah ti asana 2 hiji, 25, 28 mangga. Pokoknya Nabi di semua hadis tentang Lailatul Qadar menyuruh kita minimalnya 3 malam. Ya.
Ini keluarga Nabi yang tidak itikaf pun digerakkan, terutama malam 27. Ya. Makanya di mana-mana, ya, di mazhab Salafi, di mazhab NU, saya nggak menyebut mazhab Persis, soalnya di mazhab Persis mah semua malam sararepi. Ini kalau kita perhatikan di masjid-masjid NU, saya dapat laporan dari petugas nasi kuning, kan sahur suka nasi kuning, ya. Saat di masjid anu penuh ibu-ibu na pengen keluar. Tuh di masjid akhirnya digorowokeun malam 27 teh. Bapak, Ibu, ayeuna malam 27, malam Lailatul Qadar. Ya nu lain nama lain gitu. Itu semuanya turun malam 27. Saya dapat informasi yang itikaf di Masjidil Haram juga sama. Malam 27 mah penuh pisan. Ya, sampai modal. Kemudian awal dan akhir itikaf, ya. Di hadis ini jelas disebutkan Nabi itikaf itu dari malam ke-21. Saya diberi wahyu bahwa saya akan sujud di atas air dan tanah. Kebetulan malam itu langit gumur-gemuruh, turun hujan. Lalu pamimbaran Nabi bocor sehingga tempat sujud Nabi itu tanahnya bercampur dengan air. Lalu ketika sholat subuh Nabi wiridan katingal tapak tanah dan air di dahi dan di hidung Nabi SAW. Berarti ini jadi dalil Nabi sudah intikaf dari malam 21. Lalu bagaimana dengan hadis berikutnya? Ini kemarin juga saya di Piado masih ditanya, Ustaz pancen iya ya hadis ieu kumaha? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shallal fajr tsumma dakhala mu'takafahu. Rasul apabila berniat i'tikaf, beliau sholat subuh, kemudian beliau masuk ke tempat khusus i'tikafnya. Ini tidak jadi dalil memulai i'tikaf itu pada subuh. Tetap ya kan malam 2 hiji udah masuk ganjil. Saya kutip penjelasan di bawah. Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad, tuh 4 mazhab sepakat masuk ke masjid itu sebelum terbenam matahari maghrib apabila ia hendak i'tikaf 1 bulan atau 10 hari terakhir. Ini yang tadi kita bahas, badai sabulan ge mangga ngan anu nyunah nama nu standar nama 10 hari terakhir. Itu sebelum maghrib harus sudah ada di masjid. Jadi ketika maghrib itu posisi kita sudah ada di masjid. Para ulama tersebut menawilkan hadis di atas bahwasanya yang dimaksud adalah beliau masuk ke tempat khusus i'tikafnya. Ini kalau Ustaz Rahmat Najib di Ciganitri, di Masjid Persis Ciganitri, aya mihrab khusus, aya hijab khusus gitu tah. Khusus jangan Ustaz Rahmat Najib. Saya tanya kalau ngajar di Ciganitri, ari ieu hordeng tara dianggo. Ieu mah khusus ustaz nemun itikaf, jadi beliau itu khusus siga Nabi. Tapi kan berarti harus begitu, kan sahabat lain juga tidak. Jadi kalau yang butuh privasi, misalkan Pak Hajinya itikaf, Pak Haji mah biasanya sok seueur nyuhungkeun, tah ngarah teu kaganggu ku nyuhungkeun. Halangan dah dihijab gitu. Ustad loba nu nanya biasanya teh sok riweuh gitu. Nah, mun hoyong fokus boleh dihijab gitu, bikin khusus. Jadi Nabi masuk ke tempat khusus i'tikafnya, beristirahat di sana dan menyendiri sesudah sholat subuh tak gitu. Ini yang saya sering anjurkan ke sholat subuh, sarare gitu. Biar nanti bangun sholat duha teka borangan soalnya baru dakma lamun bada subuh ngobrol teh. Porong-porong jam 7 jam 8 lohor teh saya dihudangkeun, ku dibanjur. Wah, baru dak teh nikmat dahar nikmat sare. Kemudian dari sejak sebelum maghrib beliau i'tikaf dan menetap di masjid secara keseluruhan. Nabi mah 10 hari 10 malam. Setelah sholat subuh baru beliau menyendiri. Jadi kalau malam beliau berinteraksi dengan jamaah. Tabada subuh mah beliau istirahat menyendiri di masjid. Jadi itu maksud hadis tersebut. Kemudian hadis terakhir
Ini tentang akhir itikaf. Kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, kami itikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam pertengahan. Ini yang tadi yang masa awal itu. Maka pada subuh hari ke-20 kami memindahkan barang-barang keperluan kami. Ini oleh sebagian orang dipahami berarti itikaf teh bikin ka subuh. Beres subuh mah balik we cenah belanja siap-siap jang lebaran gitu. Padahal tidak demikian. Nabi kan itikafnya sempurna sampai maghrib lagi. Hadis ini kata Ibnu Hajar, satu, ini yang itikafnya malam saja. Jadi otomatis subuh beberes. Atau yang kedua, maksud hadis ini yang itikaf itu beberes saja, tapi tidak kemudian keluar masjid. Beberes siap-siap karena hari terakhir mau sare deui kan gitu. Jadi beresan. Ya. Tidak akan ada lagi tidur di masjid. Kami pun demikian biasanya kalau subuh terakhir atau asar terakhir itu beberes di masjid. Siap-siap keluar itikaf. Selebihnya yang tidak saya bahas di sini, larangan itikaf itu hanya keluar masjid. Kedua, bercumbu, ya, bersentuhan kulit dengan istri kan, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Itu ya kayak beli ibu nganturannya ke masjid, kada ulah cipika-cipiki wayana. Itu termasuk tubashiruhunna. Atau saya biasa we, ya. Selebihnya dari itu, saking tidak boleh keluar dari masjid, kata Aisyah, menjenguk yang sakit pun gak boleh, mengantarkan jenazah pun gak boleh di masjid, termasuk berkegiatan lain kecuali ke toilet, ya, cari makanan. Kalau nggak ada makanan boleh keluar, tapi diusahakan karena makan bisa di masjidnya. Anu teu itikaf atau ngadukung anu itikaf dengan mengantarkan makanan ke masjid. Selebihnya dari itu nggak ada syarat lain. Termasuk bapak-bapak, Ustadz cenah abdi geus teu kiat saum, kenging teu itikaf. Abdi mah ku fidyah, nyapan bapak teh teteh saum, mana saumna ku fidyah gitu. Itu nggak ada syarat, nggak ada syarat yang itikaf harus saum. Jadi kalau bapak-bapak sudah nggak kuat saum, tapi anggiring itikaf silakan. Boleh. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal ya kita semua. Minimal lah tadi, minimalnya nu 3 malam anu tidur heula tapi bangun mengejar Lailatul Qadar, karena Nabi SAW jelas memerintahkan kita semua untuk mengejar Lailatul Qadar. Mangga sata can ditutup bila aya pertarosan. Silakan jamaah sekalian. Bila ada yang ditanyakan untuk 3 pertanyaan pertama, silakan ajukan tangan dari Ikhwan ataupun dari Akhwat. Tidak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan perihal pembagian waktu saat pembagian malam. Jadi dalam keterangan itu awal malam itu dari jam berapa, kemudian pertengahan malam sampai akhir malam. Karena kan di Lailatul Qadar itu yang kita hidupkan itu malam. Jadi ingin kepastian bahwa dari mulai malam itu dari kapan dan akhirnya sampai kapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu patokannya saum saja. Summa atimus siyama ilal lail, ya. Uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum. Malam itu patokannya saum, dimulainya maghrib sampai subuh. Jadi dari sejak maghrib kita harus sudah fokus, ya, tidak banyak main-main. Ya meskipun boleh, di saya juga biasa beres taraweh ngopi heula, tadarus, beres tadarus ngopi deui gitu.
memeh kajian ngopi deui dan ada jadwal cuanki lagi. Nggak apa-apa asal di masjid we, ya. Yang jelas di semalaman itu kita isi dengan ibadah, bukan berarti tidak boleh ada rileksnya. Nabi juga kan ada istrinya datang berkunjung, ya kan, ngobrol dengan Nabi di malam itikaf itu. Ada hadis-hadisnya. Dan bahkan Nabi sempat keluar dulu mengantarkan istrinya. Karena kan istri Nabi harus dihijab, ya. Tidak boleh bertemu langsung dengan orang lain kecuali ada Nabi. Makanya Nabi mengantarkan dulu istrinya, tapi pulang lagi. Karena kalau sendirian khawatir ya ada fitnah. Jadi keluar untuk mengantarkan istri pun boleh. Tidak terlalu ketat nepikeun ka teu meunang. Eta cenah Ustad, apa Nabi nyisiran wae nepikeun ka nolol gitu cenah ka nu kamar Aisyah. Saking enggak boleh keluar masjid. Itu karena Aisyahnya lagi haid, enggak bisa masuk masjid. Jadi Nabi nolol gitu. Nah bisa kena nolol mah nolol. Tapi kalau memang tidak bisa nolol kudu keluar nggak apa-apa, keluar dari masjid. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz punten badai tumaros saperkawis dina berdoa, apakah setiap berdoa harus mengangkat tangan tinggi-tinggi? Soalnya kalau melihat di Masjidil Haram gitu, lihat banyak yang berdoa itu mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kapan saja yang diharuskan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW berdoa yang mengangkat tangan? Atur nuhun jazakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menentukan aturan doa mana yang angkat tangan, doa mana yang tidak angkat tangan. Cuma Nabi sebatas mencontohkan. Nabi pernah berdoa di sini ngangkat tangan, pernah juga tidak. Gitu. Kalau wirid ba'da sholat Nabi nggak pernah ngangkat tangan, jadi kita tidak mengangkat tangan. Kalau di Sofa dan Marwah Nabi mengangkat tangan, jadi kita mengangkat tangan. Itu gitu naon. Kalau di kunut Nabi pernah mengangkat tangan, pernah juga tidak. Jadi boleh mengangkat, boleh tidak. Gitu. Jadi nggak ada aturan saklek kapan mengangkat tangan, kapan tidak boleh mengangkat tangan. Fikihnya itu boleh mengangkat tangan dan boleh juga tidak mengangkat tangan. Kalau saya justru sebaliknya Bu, di samping kanan kiri saya banyak yang nggak mengangkat tangan. Etama jigana ibu mah sasaranganna jeung jamaah orang Tasik. Jadi ngarangkat tangan. Abdi mah dipayun wae sareng orang Arabnya, jeung orang Afrika henteu untuk kararieu. Biasa we jika urang gitu. Nya nu kieu aya, cuma saya tidak melihat mereka kebanyakan begitu. Etama jika mah ibu mah sarana jeung orang Bandung, orang Tasik, anu biasa kararieu gitu. Jadi jangan dijadikan kesimpulan di sana mah ngadoa semua katakan enggak. Termasuk di Raudoh ya, di area dekat Raudoh yang dihijab itu, anu kararieu sambil berdiri aya, baca Quran sambil berdiri ada, tapi kan sedikit. Di sana mah duduk biasa, ya, tidak pakai ritual seperti itu. Karena hukumnya itu boleh ngangkat tangan, boleh tidak mengangkat tangan. Aturan pastinya nggak ada, ya, nggak ada. Baik, pertanyaan berikutnya terakhir. Masih ada? Atau dicukupkan sekian? Mangga atur nuhun kana perhatosana, hapunten kana kakiranganana, mugi-mugi manfaat kanggo urang sadayana. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsirah pada Ustaz Dr.
Nasruddin Syarif yang telah menyampaikan materi terkait mengejar Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dari materi ini memotivasi kita untuk bisa mengamalkan apa yang tadi Ustaz sampaikan. Bagi yang bisa full 10 hari, 7 malam, 5 malam ataupun 3 malam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah kajian Ahad dan iftar bersama pada hari ini telah kita ikuti bersama. Kami menghimbau kepada bapak-bapak sekalian ataupun ibu-ibu sekalian, bagi yang hendak nanti melaksanakan iftar di masjid, dihimbau harap bekas ataupun wadah box nasi setelah makannya dibawa keluar dan disimpan di tempat yang telah kami sediakan. Dan mengingatkan lagi informasi yang tadi disampaikan di awal kajian, bahwa nanti di hari Kamis tanggal 29 Ramadan bertepatan dengan 20 April, insya Allah di Masjid Abu Bakar akan dilaksanakan pelaksanaan sholat gerhana. Dan insya Allah kita akan memulai takbir pada pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan memulai sholat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan khutbah dan pemberian sedekah ataupun infak. Kemudian insya Allah untuk imam dan khotibnya Ustadz Arif Rahman Hakim dari Benda Tasikmalaya. Dan kemudian untuk info kajian selanjutnya di Abu Bakar masih ada 2 kajian di bulan Ramadan ini. Yang pertama untuk Kismis, kajian Islam Kamis di tanggal 22 Ramadan. Insya Allah yang akan mengisi kajian adalah Ustadz Arif Rahman Hakim dengan tema Bab Sahih Bukhari Babul Ilmi. Dan untuk kajian Ahad di pekan depan insya Allah